Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam. Sahabat dilema yang terkasih dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan pada saat ini untuk menyongsong minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian dikatakan, Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah lebih baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya pikir kita semua sering bernyanyi, bahkan suka dengan lagu atau nyanyian atau musik. Jika ada orang yang mengatakan benci dengan bernyanyi, benci dengar lagu, benci dengar musik, pasti sudah ada gangguan jiwa atau gangguan saraf dalam dirinya. Betul, Amang Inang? Pasti betul. Dan mudah-mudahan betul. Memang nyanyian atau musik memiliki peranan yang penting dalam dunia ini. Seseorang bisa terkenal dan sukses hanya dengan bernyanyi. Sebuah acara atau event, acara adat, ulang tahun atau syukuran bisa sukses ketika mengundang artis. Dan artis yang diundang pastinya adalah artis yang pandai atau bisa bernyanyi. Tidak pernah diundang ke situ artis sinetron atau pemain drakor. Dan banyak yang ganteng, banyak yang cantik, tetapi belum tentu terkenal. Karena apa? Ya, banyak hal. Tetapi ada yang sangat jelek, bahkan memiliki kekurangan dalam fisik, tetapi ketika dia pintar bernyanyi, dia akan menjadi terkenal. Kita lihat artis-artis itu. Nah, selain memiliki makna dan peranan penting dalam kehidupan, bernyanyi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Beberapa psikolog melakukan penelitian riset dan membuat kesimpulan masing-masing tentang manfaat bernyanyi. Ada yang mengatakan 3 manfaat, ada yang mengatakan 5 manfaatnya, ada 7, bahkan ada yang sampai 10. Tetapi intinya dapat disimpulkan bahwa manfaat bernyanyi ada 3 hal. Yang pertama, menghilangkan stres. Yang kedua, menambah umur. Dan yang ketiga, meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, termasuk rasa percaya diri dan bahkan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Amsal 15 ayat 17 dan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bernyanyi bisa menjadi obat untuk menyembuhkan. Namun yang utama adalah mari kita pergunakan seluruh nyanyian kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang penting, itu yang paling utama. Berhubungan dengan tujuan itulah yang hendak disampaikan oleh nats khotbah saat ini. Dari posisi seluruh pasal Mazmur yang terdiri dari 150 pasal ada dibagi dalam
5 jilid atau 5 bab, 5 bagian. Dan posisi nats kita ini adalah pada bab yang kedua, mulai dari pasal 90 sampai dengan pasal yang ke-106. Secara umum bab 2 ini merupakan kesaksian umat Israel atas kemahakuasaan Tuhan yang memelihara umatnya pada perjalanan keluar dari perbudakan Mesir. Dimulai dari pasal ke-90, doa Musa saat membawa umat Israel keluar dari Mesir. Dilanjutkan pada pasal 91, kehidupan di padang gurun, mereka tetap hidup di bawah lindungan Tuhan. Selanjutnya pada pasal yang ke-92, perbuatan Tuhan yang maha kuasa. Dan itulah yang bisa kita lihat dalam nats khotbah kita ini. Bagaimana umat merespon seluruh perbuatan Tuhan yang maha kuasa. Secara khusus dalam nats khotbah saat ini, redaktor membuat perikop ini dengan judul sebagaimana dikatakan dalam ayat 1, nyanyian pada hari Sabat. Ada 3 pokok penting yang mau ditekankan oleh nats khotbah pada saat ini dan menjadi pesan bagi kita saat ini dalam kehidupan di masa kini. Yang pertama adalah pesan biblis. Mari kuduskan hari Sabat, hari Minggu, karena itu adalah ciptaan Tuhan pada hari yang ke-7. Tuhan mengatakan harus dikuduskan. Kalau dikatakan nyanyian pada hari Sabat, pernyataan ini hendak mengingatkan kepada umat Allah dan seluruh orang percaya di masa kini untuk membuat hari Sabat, hari Minggu itu benar-benar spesial dalam kehidupan kita. Jika sudah tiba hari Minggu, mari kita fokus untuk memuji-muji Tuhan. Maka dari itu, saya mau katakan, sebaiknya acara-acara adat juga janganlah kita melakukannya pada hari Minggu. Syukur dan terima kasih kalau sampai saat ini masih ada gereja yang mengaturkan untuk tidak boleh ada acara adat seperti ulau sahur matua pada hari Minggu. Tapi masih banyak yang menetapkan hari Minggu sebagai hari yang paling indah, hari yang paling penuh berkat, dan bahkan hari yang paling tepat untuk melaksanakan acara bona tahun dan lain sebagainya. Apalagi mulainya juga jam 10. Akhirnya banyak yang tidak beribadah lagi di gereja. Saat ini saya mengatakan bertobatlah. Pesan yang kedua, pesan liturgis. Melalui Sabat kita beribadah di gereja. Ibadah yang ritual, yaitu mengikuti acara Minggu, bernyanyi, berdoa, menyaksikan iman, mendengarkan khotbah. Dan ibadah yang aktual melalui gaya hidup Kristiani yang seturut dengan firman Tuhan. Ibadah yang aktual menunjukkan cara hidup sehari-hari yang memuji Tuhan. Jadi melalui ibadah hari Minggu, kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, menerima berkat dan menjadi bekal kita untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dengan harapan dalam seluruh rutinitas dari pagi sampai malam, seperti dikatakan dalam ayat yang ketiga, memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari jadikan segenap hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, berguna dan bermanfaat untuk sekitar. Pesan yang ketiga, pesan pedagogis, pengajaran. Mengajarkan dan mengajak kita dan seluruh umat untuk semakin percaya dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, membangun keutuhan ciptaan, menggunakan seluruh ciptaan menjadi harmoni yang indah. Dikatakan pada ayat 4, dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi.
Dalam segala perbedaan, mari kita jadikan untuk menyempurnakan ungkapan penyembahan dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Firman ini jelas mengajarkan kita untuk hal-hal itu. Diperhadapkan dengan kondisi kehidupan zaman now, situasi dan kondisi sosial, ekonomi, agama, politik sering membuat kita sulit mengungkapkan sukacita, mengungkapkan puji-pujian, rasa syukur, dan merasa tertekan. Namun khotbah saat ini memotivasi. Tidak ada artinya larut dalam krisis, tidak ada artinya larut dalam tekanan. Saat ini kita mau dibangkitkan dari keterpurukan, sebagaimana tangan Tuhan yang senantiasa memelihara umatnya dalam seluruh perjalanan yang panjang, berat, susah, senang. Tetaplah memuji, memuliakan nama Tuhan. Filosofi orang Batak mengatakan, dada terhaison tagunan ma nirongkoson, dada tertangison tagunan ma niekelhon, dada taradukon tagunan ma ni edehon. Artinya ketika kita berpikir negatif bisa membawa penyakit, stres. Namun dalam keadaan apapun saat ini, mari kita bawa enjoy aja, easy going, maka akan tumbuh kekuatan baru. Jadi tidak ada gunanya kita menangisi segalanya, sebab dengan bernyanyi kita semakin meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah di bawah kuasa perlindungan daripada Tuhan. Yesua Jupa Solideo Gloria. Yesus adalah Tuhan, pujian hanya baginya. Maka beribadahlah, bernyanyilah, menyembah Allah dengan sepenuh hati, memuji, mensyukuri penyertaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan terakhir kali saya mau tekankan, kalau sudah hari Minggu, mari fokuskan hidup kita untuk bersekutu dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin.